Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng something again in this channel, boy. Seperti biasa, saya akan membahas hal-hal yang wajib dan gak wajib, yang penting dan gak penting, dan harus dan gak harus kita bahas seputar One Piece. Yang penting menghibur sih ya. Sebelumnya jangan lupa dan tolong klik tombol subscribe. Jangan lupa juga like, komen, dan juga share. Pabelit. Oke, kita langsung saja ke intinya ya. Kenapa Marco berubah pikiran dan pergi ke Wano di One Piece? Padahal kan tadinya cuma mau nitip pesan ke Luffy. Bisa dibilang, saya terkejut Marco dikonfirmasi ikut ke Wano di web 981. Karena sebelumnya dia seperti tidak ingin meninggalkan kampung Whitebird. Tapi kenapa dia bisa berubah pikiran? Sambil menunggu konfirmasi dari Oda, ya mungkin kita bisa menyimpulkan beberapa teori untuk hal ini. Yang pertama, Edward Whipple sudah ditangkap. Nah, terakhir terlihat Whipple dikepung oleh Angkatan Laut. Angkatan Laut ini mungkin sudah mempersiapkan senjata khusus untuk menghadapi para Shichibukai. Mungkinkah Whipple sudah ditangkap? Lalu Marco yang mendengar kabar itu akhirnya memutuskan sudah aman dan pergi untuk membantu Luffy. Karena awalnya kan Marco tidak mau meninggalkan kampung Whitebird karena ancaman Whipple. Kalau Whipple sudah ditangani, ya mungkin ini bisa jadi alasan dia karena dia bisa lebih santai untuk meninggalkan kampungnya dan bisa membantu Luffy. Oke, yang selanjutnya ada nomor 2. Hasrat membalas kematian Oden lebih kuat. Saya penasaran, apakah Marco mengetahui nasib menyedihkan Kozuki Oden dan Kozuki Toki atau tidak? Kedua orang itu sama-sama pernah berlayar bersama kru Whitebird. Toki kemudian mati setelah dia mengirim Momonosuke dan beberapa Akazaya 9 ke masa depan. Ada indikasi kalau Toki dibunuh oleh anak buah Kaido, sementara Oden sendiri mati setelah ditembak Kaido. Sudah tubuhnya lemah karena direbus lama sekali dengan panas membara. Kalau Marco memang tidak sempat tahu detail penuh kematian Oden, lalu Neko menjelaskannya. Bisa jadi Marco akhirnya tergerak untuk bertarung demi menebus kematian sosok yang dianggap Shirohige sebagai saudaranya itu. Yang ketiga, Nekomamushi tidak mau pergi. Di bab 909, kamu bisa melihat Marco tak menyangka Nekomamushi akan menyerah semudah itu setelah Marco mengungkap alasannya. Di awal bab, anak buah Neko mengatakan kalau mereka tidak akan pergi hingga Neko membawa Marco. Selain itu, ada juga faktor kalau Neko terlambat datang ke Wano sampai Jinbe hadir mendahului dia. Jadi, saya rasa kalau salah satu alasan Neko terlambat adalah dia sebenarnya menunggu lama di kampung Shirohige karena dia tidak ingin pergi tanpa Marco. Lalu mereka jadi makin terlambat karena kemudian mencari hijau. Nomor 4. Kelompok Shirohige sudah punya rencana sejak awal ke Wano. Mungkin apakah terlalu jauh atau enggak, tapi sebenarnya ya sempat bingung juga kenapa kelompok Shirohige tak mencoba membebaskan Wano. Kozuki Oden dan Kozuki Toki mati. Kemudian podcast DS tampaknya sangat berniat kembali ke Wano. Kalau saja dia tidak sibuk dengan perburuan Teach, dan lalu dia mati di Marineford, dia pasti akan kembali ke Wano. Jadi mungkin sejak awal kelompok Shirohige memang sudah berencana ke Wano. Dan sekarang meski yang tersisa dari kelompok Shirohige mungkin tinggal segelintir orang, Marco seharusnya sudah mendengar soal rencana mengumpulkan pasukan menyerang Kaido. Juga adanya Momonosuke untuk menggantikan Orochi sebagai shogun. Ini kesempatan emas bagi Marco untuk bergerak meski dia sudah tak punya banyak pasukan. Kelima, sudah ada orang yang menjaga kampung Shirohige.
Di bab 981, kita hanya melihat satu kapal naik ke Wano. Itu kapal Nekomamushi dan Izo naik di sana. Apakah hanya satu kapal itu yang datang? Kalau iya, anggota kapal Shirohige yang ikut tampaknya hanya sedikit. Soalnya kapal itu juga diisi oleh suku Ming pengikut Nekomamushi. Jadi, mungkinkah Marco bisa ikut ke Wano karena ada teman-temannya yang tersisa menggantikan menjaga kampung Shirohige? Nah, itulah beberapa kemungkinan alasan Marco untuk berubah pikiran dan pergi ke Wano. Menurut kalian dari beberapa teori tersebut, manakah yang paling benar dan paling mungkin? Tolong sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, terus subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Oke. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.